ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari sampai pada ucapan muallif wala yahillu qitalus sultan. Tidak boleh memerangi penguasa. Walal khuruj alaih. Demikian pula tidak boleh memberontak kepadanya. Keluar, memisahkan diri daripadanya. Wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Isbir wa in kana 'abdan habasyian." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, sabarlah walaupun dia adalah abdan habasyian, walaupun dia budak dari Habasyah, dari Ethiopia, budak hitam. Wa qauluhu lil ansar, dan juga kena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum Ansar, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Walaysa minas sunnah qitalu sultan. Berarti tidak termasuk sunnah memerangi penguasa. Walaysa minas sunnati qitalu sultan fa inna fihi fasadud dunya wad din. Tidak termasuk sunnah memerangi penguasa karena padanya ada kerusakan dunia dan kerusakan agama. Demikian ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian dalam syarahnya dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah wa jazahullahu khaira wa ra'ah, qala la yajuzu li ahadin an yuqatila as-sultana bi an yakhruja alayhi bis silah. Tidak boleh seorang pun memerangi penguasa, memberontak kepadanya dengan membawa senjata. Lianna hadha yatarattab alaihi mafasidu
katsirah. Karena yang demikian akan membawa kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Kerusakan-kerusakan dunia dan kerusakan-kerusakan agama. Kerugian-kerugian dunia dan penyimpangan-penyimpangan agama. Dan ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari, la yahillu qitalus sultan, tidak halal qitalus sultan, walal khuruj alaih, tidak pula memberontak kepadanya, wa in jara. Maknanya, kata Syekh hafizahullah, ay yahrumu qitalu sultan, yakni muqatalah sultan kama taf'alul khawarij. Maknanya tidak halal ay haram, diharamkan memerangi penguasa atau memberontak kepadanya sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum khawarij. Kaum reaksioner, khawarij, para pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan pemberontakan kepada penguasa muslim, haula khawarij. Mana ucapan Imam Al-Barbahari adalah jangan kalian seperti khawarij. Diharamkan memerangi penguasa, tidak halal melakukan peperangan atau pemberontakan terhadap penguasa seperti yang dilakukan khawarij. Wa injara. Adapun kalimat wa injara, walaupun dia jar, maknanya hasala minhu jawrun, maknanya terjadi padanya jawr, zulm, kezaliman, kejahatan. Fa innahu yusbar ala dhalik. Kata Syekh hafizahullah, maka yang demikian harus disabari. Kalau ada jawrun wa zulmun, ada kezaliman, ada kejahatan, ada kecurangan, ada korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala macam kejadian-kejadian yang biasa terjadi pada penguasa-penguasa. Lianna sabra ala dhalika ma'a ma fihi min ad-darari akhafu min ad-darari alladhi yahsul bil khuruj alaih. Kata Syekh hafizahullah, karena sabar menghadapi penguasa yang seperti itu bersama apa yang ada pada mereka dari kejahatan dan kezaliman, itu lebih ringan madaratnya daripada madarat yang terjadi kalau rakyat melawan penguasa. Tapi penguasanya zalim, iya, itu madarat. Tetapi lebih besar madaratnya kalau engkau memerangi mereka. Mereka begini, mereka curang, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Naam, itu madarat, itu kejelekan. Tetapi kalau kalian melawan, memerangi sultan, maka madarrah asyad wa aktsar, lebih banyak dan lebih dahsyat. Fad-dararu alladhi yahsul ma'a sabri ala ta'ati sultani al-ja'iri akhaffu min ad-darar alladhi yahsul bil khuruj alaih. Qal hafizahullah, berkata Syekh Shalal Fauzan, kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan kita sabar menghadapi penguasa yang zalim, yang jahat, itu kejelekan-kejelekan dan madarat-madaratnya lebih ringan daripada madarat-madarat yang akan terjadi, daripada kejelekan-kejelekan yang akan terjadi kalau mereka melawan penguasa, memberontak kepadanya. Wala syakka anna minal qawa'id al-muqarrarah fil Islam, dan tidak ragu lagi dalam kaidah-kaidah yang sudah disepakati, ditetapkan oleh para ulama secara sepakat, secara ijma', yaitu kaidah irtikab akhaffid dararaini lidaf'i a'lahuma. Kaidah yang berbunyi, kita memilih yang lebih ringan madaratnya dari dua madarat yang dihadapi, lidaf'i a'lahuma, untuk menolak yang lebih dahsyatnya. Kalau sabar madarat, tidak sabar juga madarat.
Kita sabar terjadi kedoliman-kedoliman. Kita tidak sabar terjadi kerusakan-kerusakan dan kedoliman-kedoliman. Baik, kalau begitu, maju kena, mundur kena. Melawan madarat, tidak melawan juga madarat. Mada naf'al? Apa yang kita lakukan? Qaidah taqul, al-qaidah taqul, kaidah tadi berkata, kalau kita dihadapkan dua perkara, kita maju kena, mundur kena, kita sabar dapat madarat, kita melawan dapat madarat juga, maka kita lihat mana yang lebih ringan dari keduanya. Madarat yang mana yang lebih besar, madarat yang mana yang lebih ringan? Apakah ketika kita sabar atau ketika kita melawan? Kalau ini pertanyaannya, barakallahu fikum, sudah bisa dihitung, sudah bisa dilihat, sudah bisa dinilai. Dari sekian banyak pengalaman yang terjadi sepanjang sejarah, bahkan dengan hitungan manusiawi kamu bisa menghitung. Dari korban saja sudah terlihat. Ketika penguasa zalim berkuasa, berapa korbannya hasil kejahatan penguasa? Kok berapa korbannya? Tidak adalah yang digantung, yang dibunuh. Paling tidak korbannya harta hilang sekian triliun, diuntal miring oleh penguasa misalnya. Ya ini ditelan, dirampas dengan zalim harta rakyat. Baik, ketika melawan, apa madaratnya? Darah tertumpah. Ya nggak bisa dibandingkan darah seorang muslim, apalagi ratusan muslim, apalagi ribuan muslimin. Belum lagi ketika kita melawan akan sekian rumah terbakar, sekian kota hancur. Berapa triliun itu kira-kira kalau dihitung? Sangat jelas, seperti jelasnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sangat jelas, seperti jelasnya mana yang lebih banyak, 1 dengan 1000. Kalau ada yang menyatakan 1 lebih banyak dari 1000, berarti dia gila. Berarti dia jahil sebodoh-bodohnya. Kan begitu. Anak kecil saja bisa menghitung 1 dengan 1000, ya lebih banyak 1000. Baik, sekarang apa yang terjadi? Ketika mereka dalam keadaan sabar di Sudan, terjadi pembunuhan oleh penguasa, ditangkap, digantung. Berapa? Sekian orang. Dalam hitungan puluh atau dalam hitungan ratus. Banyak sekali. 200. Iya. 200 memang. Kurang lebih. Tetapi ketika mereka melawan penguasa, berapa korbannya? 2 juta orang. Yang mati 2 juta orang. Allah, bisa kita lihat bagaimana hancurnya negara itu. Bagaimana hancurnya negara-negara yang terjadi perang saudara di dalamnya. Tidak tersisa kecuali puing-puing. Ikhwani fillah azakumullah. Tentunya yang namanya 200 dengan 2 juta nggak bisa dibandingkan. Terlalu jauh perbedaannya. Baik, kalau begitu, mana yang kita lakukan? Mana yang kita pilih? Akhafuhuma, yang lebih ringan, yaitu sabar menghadapi kezaliman penguasa, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada Abu Dzarrin, "Usbir, sabarlah. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang menguasai kamu bekas turunan budak hitam dari Ethiopia." Demikian pula Nabi menyatakan kepada kaum Ansar, "Isbiru hatta talaqawni 'alal haud." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada orang-orang Ansar, mengisyaratkan apa yang akan terjadi, dan ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu. Nabi berbicara dari Allah, dari wahyu. Menyatakan kepada kaum Ansar, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian
akan menghadapi setelahku asaratan. Asarah maknanya adalah istithar sultan bil amwal dunahum. Al-asarah maknanya istithar sultan, penguasa lebih mementingkan diri mereka sendiri dalam masalah harta dunahum, tanpa mementingkan rakyatnya. Ini subhanallah, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW akan munculnya penguasa-penguasa yang lebih mementingkan diri sendiri, memperkaya dirinya. Tetapi apa kelanjutan hadisnya? Innakum satarawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni 'ala al-haud hatta talqawni 'ala al-haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Sampai kalian bertemu aku di dalam jannah, sampai kalian bertemu aku di akhirat nanti. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis sahih muttafaq alaih. Enggak diragukan kesahihannya. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim dan para a'immah, para imam ahlul hadis. Enggak ada perselisihan, sepakat tentang sahihnya hadis ini. Berarti barakallahu fikum al-atharah tidak bisa menjadi alasan untuk memberontak. Atharah, kezaliman dalam bentuk harta, kezaliman dalam bentuk dia merampas hak rakyat, tidak mementingkan rakyatnya, ini adalah alasan yang tidak bisa diterima untuk menghalalkan pemberontakan. Alasan yang tidak bisa diterima, karena Nabi sudah berkata akan muncul penguasa seperti itu. Sabarlah, sabarlah. Akan muncul penguasa yang seperti itu. Sabarlah sampai kalian bertemu aku. Awsahum bisabri ma'a annahum yalqawna atharatan. Diperintahkan untuk sabar walaupun mereka menemui dari penguasanya atharah, kecurangan. Istithar bil amwal dunahum. Lebih mementingkan harta daripada mementingkan rakyatnya. Fa'awsahum bis-sabri lima fi dzalika min dar'i a'zamil mafsadatain. Diperintahkan untuk sabar karena padanya ada penghindaran. Menghindari apa? Menghindari a'zamul mafsadatain. Menghindari a'zam mafsadatain. Menghindari yang paling besar dari madarat. Ini madarat itu disabari, jangan sampai muncul madarat yang lebih besar. Kemudian ucapan musannif rahimahullah, wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyian, sabarlah walaupun penguasanya budak dari Habasyah. Yani la yahtaqiru waliyal amri. Maknanya jangan melecehkan, jangan merendahkan penguasa walaupun madharuhu ghairu jamil. Walaupun tampilannya tampilan yang tidak bagus. Penampilannya budak hitam, mujadda, cacat. Ka'anna ra'sahu zabibah. Wajahnya seperti kismis. Tahu kismis? Anggur kering yang hitam berkerut-kerut. Qala wa in kana aswada al-lawn, walaupun hitam warnanya, walaupun dalam keadaan laisa lahu nasabun arabi, walaupun enggak punya turunan Arab. Jangankan Quraisy. Padahal kita berharap penguasa itu Quraisy yang saleh agamanya, bagus agamanya. Ternyata walaupun dia muslim, bukan Quraisy, bukan orang yang bagus agamanya, bahkan bukan Arab. Abdan habasyian, budak dari Habasyah. Yani turunan budak. Li'anna al-ibrata bimansabihi. Karena yang menjadi ibrah bukan warna kulitnya, bukan turunannya, bukan keadaan dirinya, bukan badannya,
tetapi mansibihi, kedudukannya. Sekarang kedudukannya sebagai penguasa. Status dia penguasa, maka kita perlakukan sebagai penguasa. Wa huwal khilafatu wal imarah, berarti dia adalah seorang khalifah, seorang amir, seorang penguasa. Walaisatil ibra bi syakhsihi, bukanlah yang dilihat adalah bentuknya, badannya, ganteng atau enggak ganteng, mulus atau tidak mulus, cacat atau tidak cacat. Bukan itu yang dilihat. Apakah dia sudah menjadi penguasa? Kalau dijawab na'am, dia sudah menjadi penguasa dan dia memiliki kekuasaan, kekuatan, tentara, maka cukup. Dari manapun turunannya, kayak apapun badannya, apapun warna kulitnya, fayuta'u madama annahu muslim, maka ditaati selama dia muslim. Wala yandur ila madharihi, tidak melihat bagaimana tampilannya, mimma la yu'jibun nadhir, mungkin tampilannya tidak menakjubkan, tidak menarik, lidamamatihi wa rasasatihi, karena demimah dan rasisah, karena rendah, pakaiannya kumuh misalnya, atau jelek, badannya juga gak pantas. Beberapa rakyat berkata, masa penguasa kayak gitu gak pantas? Tidak ada urusan pantas gak pantas. Kalau dia sudah menjadi penguasa, pantas dia sebagai tukang ini tukang itu. Astagfirullah. Gak ada kaitannya dengan masalah penampilan badannya, kurus atau gemuk, atau wajahnya putih atau hitam. Tidak berkait dengan rambutnya lurus atau keriting, enggak berkait dengan pakaiannya. Barakallahu fikum. Tidak pula aibin fi jismih, enggak pula kelihatan aib pada badannya. Itu pun tidak jadi perkara kalau sudah menjadi penguasa. Karena sekarang yang dibahas adalah bagaimana sikap rakyat sebagai penguasanya, atau sikap rakyat kepada penguasanya. Barakallahu fikum. Yang dibahas apa? Bagaimana sikap rakyat kalau ada penguasa yang begini. Selama dia penguasa, maka semua itu tidak dilihat. Tetapi kalau berbicara tentang memilih penguasa, maka pilihlah seorang muslim, seorang yang saleh, dari turunan Quraisy, yang tidak cacat. Dan laki-laki. Ketika kita pernah tanyakan bagaimana kalau penguasanya perempuan, jawabnya syarat laki-laki sama dengan syarat tidak cacat, sama dengan syarat tidak boleh dari budak, turunan budak. Tapi Nabi menyatakan walaupun abdan habasyian mujadda, kalaupun dia adalah budak dari Habasyah dan dia cacat, tasma' wa tuti', dengarlah dan taatlah, kata Nabi. Jadi pernah kita tanyakan kepada beberapa ulama, bagaimana kalau ternyata yang terpilih perempuan? Jawabnya seperti itu. Maka kalau dalam keadaan sudah jadi penguasa, dia cacat, pelanggaran. Dia turunan budak, itu pelanggaran. Dia bukan Quraisy, pelanggaran juga. Sama, perempuan juga pelanggaran. Tetapi kalau dia sudah jadi penguasa, maka dia penguasa. Berbeda keadaan ketika kita memilih dan ketika kita sudah dikuasai oleh seorang yang demikian dan demikian. Maka kalau dia sudah menjadi penguasa, qala la yanzuru ila madharih, tidak melihat tampilannya, tidak pula melihat li'aibin fi jismih, tidak melihat cacatnya pada badannya, mujadda'al atraf, kata Nabi, walaupun terpotong ujung-ujungnya. Bisa bermakna terpotong hidungnya, dan itu cacat yang menghinakan, yang memalukan. Atau terpotong tangan dan kakinya, itu mana atraf. Kullu hadza la yusawwighul khuruj alaih. Itu semua tidak membolehkan seseorang untuk menurunkan paksa penguasa.
Tidak membolehkan khuruj alaih, tidak membolehkan pemberontakan. Hatta law kana maridan, walaupun ternyata sakit, aw indahu dha'fun sahhiyyun, sakit fisik maksudnya, bukan sakit jiwa. Walaupun dia dalam keadaan sakit, indahu dha'fun sahhi, kesehatannya tidak bagus. Pemimpin kok di kursi roda misalnya. Pemimpin kok ditandu ke sana kemari. Ini pun tidak mengganggu. Artinya hukum syariat terhadap rakyat harus taat pada penguasanya tidak berubah. Walaupun dia cacat, walaupun dia sakit, walaupun dia ditandu, walaupun dia lumpuh. Madama na'aqadat bay'atuhu, selama baiatnya sudah terjadi. Fainahu yusbar alaih, maka disabari. Wa yusma' lahu, didengar ucapannya dan perintah-perintahnya. Wa yuta', ditaati, walau kana bihadhihi sifat, walaupun seperti itu sifat-sifatnya. Dan juga tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nahana kubara'una min ashabi Rasulullah SAW. Yang berkata Anas bin Malik, seorang remaja di zaman sahabat yang banyak membantu Rasulullah SAW, berkata mengatasnamakan sahabat yang kibar. Nahana kubara'una, para sahabat-sahabat besar, tokoh-tokoh besar dari sahabat-sahabat Rasulullah melarang kami dengan perkataan la tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullah wasbiru fa innal amra qarib. Lihat ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sebagaimana dinukilkan dalam kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim, bahwasanya mereka berkata, jangan kalian cerca penguasa kalian, jangan kalian berkhianat pada penguasa kalian, jangan kalian benci kepada mereka, bertakwalah kepada Allah. Fa innal amra wasbiru fa innal amra qarib, sabarlah karena urusannya sebentar lagi. Artinya urusannya sebentar, tidak akan lama. Imma dia turun digantikan dengan yang lain, atau mati. Sebentar, tidak lama. Fa innal amra